Oke, silakan Mas Dwi. Oke, selamat malam, saudara dan saudari terkasih, para sahabat konsep, para hamba Tuhan yang sudah terhubung dengan kami pada malam hari ini. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kita kembali di dalam diskusi sekolah sahabat. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Muda Jeremy Huta Julu yang akan menyampaikan kesimpulan dan juga ringkasan ya mengenai sekolah sahabat ini yang berjudul Menangani Hutang. Ya, pelajaran sekolah sahabat kelima di bulan 1 tahun 2023. Baik, sebelum kita memulai, ya, nanti Pendeta Jeremy akan menyampaikan ringkasan. Minta tolong Pendeta Edwin Pasaribu boleh menyampaikan doa buka. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh bertemu kembali di malam hari ini untuk belajar akan firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti akan pelajaran ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Jeremy Huta Julu yang akan menyampaikan ringkasan pelajaran sehingga kami dapat berdiskusi. Dan lewat itu Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu dan puji Tuhan. Ya, kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Pendeta Jeremy Huta Julu untuk menyampaikan ringkasan ya sekolah sahabat kita. Silakan Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Dwi untuk kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima. Mungkin sebelum saya share screen, boleh minta tolong host untuk jadi host atau izin buka share screen supaya dapat membagikan materi kita. Boleh bantu Pak Pendeta untuk layarnya supaya bisa share screen. Baik, terima kasih. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan Pak Pendeta. Ya, sudah. Oke. Pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini berjudul Menangani Hutang. Kita akan melihat dalam ayat hafalannya, dalam Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Ini menjadi ayat hafalan kita dengan sebuah pemikiran bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Dalam hal pendahuluan di sini sampaikan salah satu definisi hutang adalah hidup hari ini atas apa yang kau harapkan dapat peroleh di masa depan. Kita hidup hari ini namun kita menggunakan sumber daya ataupun semua resource kita yang seharusnya digunakan di masa depan. Di dalam Alkitab terdapat 26 referensi tentang hutang dan semuanya berbicara tentang hal yang negatif. Salah satunya dalam Roma 13 ayat 7 dan 8, penggalan katanya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kita tahu bahwa hutang ini menjadi banyak masalah dalam kehidupan kita bersama. Dan di sini dikatakan dalam pelajaran kita masalah-masalah hutang, ada 3 alasan utama yang membawa kesulitan sehingga kita
terdorong untuk melakukan hutang. Yang pertama ada tentang kelalaian. Kelalaian ini berbicara tentang kurangnya pengetahuan tentang mengatur keuangan, tentang mengelola keuangan. Prinsip-prinsip dalam hal menggunakan uang. Yang kedua ada ketamakan atau cinta diri. Ini mengarah kepada gaya hidup yang konsumtif, melihat mungkin ada harga-harga barang yang murah, melihat diskon-diskon, langsung tergerak untuk membeli. Dan terdorong kalau sudah tidak punya uang cenderung menggunakan hutang atau fitur-fitur yang sekarang ini ada bayar nanti gitu ya, pay later dalam setiap platform masing-masing. Dan di sini menunjukkan juga adanya salah satu penata layanan yang tidak sistematis. Mungkin dalam hal memberikan persepuluhan, sistematis atau belum setia. Yang ketiga ada kemalangan, bencana alam, harta ataupun rumah kita ataupun barang-barang yang kita miliki yang menunjang kehidupan kita itu hilang ataupun rusak, tidak bisa dipakai karena bencana alam atau karena kecelakaan dan yang lain-lain di luar kemampuan kita untuk menjaganya. Di sini dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Inilah sebuah cita-cita yang diharapkan Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa pada saat mereka hidup, mereka Tuhan harapkan kalau jika mereka mendengarkan suara Tuhan baik-baik, mereka akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan mereka sendiri tidak akan berkekurangan. Jadi dalam hal ini masalah-masalah hutang bisa diselesaikan ketika mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Kemudian mengikuti nasihat yang saleh. Dikatakan kita manusia adalah makhluk yang bersifat materi. Kita hidup di tengah dunia yang memikat dan gaya hidup duniawi ini cenderung membawa kita kepada pencobaan supaya kita jatuh dalam dosa dan penyalahgunaan dalam mengelola uang. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengasihi yang satu, dia pasti akan tidak mengasihi yang satu. Hal ini berkaitan tentang Tuhan dan juga mamon ataupun harta. Dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi dalam kehidupan kita hanya ada dua yang menjadi motivasi utama kita bisa hidup, apakah kasih Allah atau keinginan kita sendiri atau harta itu sendiri. Gantinya memuaskan diri, gunakan berkat yang Tuhan sudah kasih sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, yang juga akan mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Inilah yang disebutkan dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Jadi berkat harta yang Tuhan sudah kasih, kita bisa gunakan gantinya untuk hal-hal yang konsumtif, kita gantikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sekiranya kita sekarang ada di dalam jerat hutang, ini ada typo ya, bagaimana kita untuk keluar dari hutang? Dikatakan ada satu landasan dan ada 3 langkah yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Landasannya adalah komitmen untuk setia kepada Allah dalam mengembalikan persepuluhannya yang suci. Jadi landasan utamanya adalah untuk setia kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan dalam diri kita, dalam keluarga, bahwa kita mau menghentikan hutang tambahan. Dari sekian banyak hutang yang sudah kita miliki, jangan ada item-item lain yang ditambahkan dengan cara didapatkannya dengan cara berhutang. Langkah yang kedua adalah perjanjian dengan Allah untuk segera membayar hutang. Ketika ada berkat, lunasi hutang itu sebagai satu prioritas penggunaan berkat itu. Hutang itu segera dilunasi terlebih dahulu. Itu yang kedua. Langkah yang ketiga ini kurang lebih caranya yang ditawarkan di pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi kita diajak untuk membuat daftar hutang itu. Kita bisa urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ada yang dengan bunga, ada yang tanpa bunga. Utamakan kalau ada yang harus ada deadline, ada jatuh tempo, kita mengutamakan untuk membayar hutang itu terlebih dahulu. Nah, seiring berjalannya waktu dengan mengutamakan Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan berkat yang lebih, kita bisa memulai menyicil hutang yang kecil-kecil dari daftar yang paling bawah.
Sehingga dengan makin berkurangnya daftar hutang yang kecil tadi, beban hutang kita ternyata tidak kita sadari, sudah semakin berkurang, dan kita bisa pindahkan, alokasikan ke hutang yang besar. Yang tadinya untuk membayar hutang yang kecil-kecil, kita bisa alihkan kepada hutang yang besar. Sehingga perlahan-lahan bersama dengan Tuhan, dengan komitmen bersama dengan Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah hutang dalam kehidupan kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada juga dibahas tentang skema jaminan, di mana ada skema di mana ada orang yang berhutang, tapi dia dari pihak yang pemberi hutang meminta pertanggungjawaban orang lain yang mampu untuk membayar hutang ini, pertanggungjawaban. Kitab suci mendorong kita semua untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, itu betul, tidak salah. Tetapi kitab suci tidak mendorong kita untuk bertanggung jawab atas hutang yang seharusnya adalah tanggung jawab orang lain. Kita seperti menjadi penjamin, ya, penjamin. Padahal orang lain yang berhutang. Dikatakan bahkan di sekolah sahabat kita, apakah itu terjadi pada hubungan keluarga, anak dengan orang tua ataupun dengan yang lainnya, dikatakan bahwa prinsipnya kitab suci tidak mendukung akan hal itu. Dan juga ada tentang ide untuk cepat jadi kaya, ingin cepat kaya. Ya, seperti pelajaran-pelajaran yang lalu ada di diskusi Alkitab konsep bahwa ini menjadi salah satu jebakan, ya. Demikian juga dituliskan dalam pekabaran firman Tuhan. Ingin cepat kaya itu seperti masuk dalam perangkap keuangan. Masuknya gampang, tapi mau keluar dari jebakan perangkap itu susah. Dan ini menuntun kepada jalan yang ujungnya adalah jurang. Keinginan untuk cepat kaya menunjukkan cinta akan uang yang adalah akar segala dosa. Maka kalau ada pikiran ini, bahkan kalau ada kesempatan, jauhi hal itu. Jauhi keinginan untuk jadi cepat kaya, bahkan melakukan hal itu, kita tidak untuk mendekati hal itu. Batas waktu dan presentasi pinjaman. Di sini sampaikan dalam hal berhutang, memang kita tidak bisa 100% ya, tidak berhutang. Ada saja kalanya di mana kita berhutang, dan Tuhan pun, Alkitab pun menyatakan bahwa berhutang itu juga bukan satu hal yang bersalah, tapi kita perlu prinsip-prinsip dasar yang kita sebagai pertimbangan pada saat melakukan perencanaan keuangan kita. Dikatakan di sini Tuhan memperhatikan masalah keuangan. Pada zamannya bangsa Israel, Tuhan membuat aturan bahwa pada tahun ke-7 hutang itu harus dihapuskan. Harus dihapuskan, kemudian budak juga pada tahun yang ke-7 harus dibebaskan, dan tahun ke-7 tanah itu berhenti bekerja, berhenti dikerjakan. Namun zaman sekarang dikatakan waktu hutang itu ada yang sampai berpuluh tahun. Itu kalau mau mungkin membeli rumah, ada juga biaya pendidikan yang juga jadi salah satu penyebab hutang. Namun dikatakan prinsipnya adalah untuk meminimalisir hutang dan membayar hutang dengan segera. Kalaupun kita harus berhutang, kita membuat satu kesepakatan yang masuk akal. Mungkin jumlahnya, mengembalikannya, apakah bunganya, kita boleh pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kita bisa berlaku jujur dan adil. Itulah adalah hal-hal yang harus dipegang teguh ketika berurusan dengan keuangan dan hutang. Pelajaran sekolah sahabat kita juga menyampaikan 3 sikap yang harus dipegang teguh. Bahwa yang pertama, bertekadlah untuk tidak pernah terlibat pada hutang yang lain, jangan tambah-tambah lagi ada hutang sebisa mungkin. Namun dikatakan, buatlah satu perjanjian kudus dengan Allah untuk segera membayar hutang dan siap hidup apa adanya demi bebas dari hutang. Hapuskan hutang secepat mungkin. Inilah menjadi 3 sikap yang harus dipegang teguh, dan ada beberapa pertolongan untuk bebas dari hutang. Yang pertama, buat anggaran sederhana, membuat catatan pendapatan dan pengeluaran, sehingga kita bisa kondisikan keuangan kita. Musnahkan semua kartu kredit. Ya, ini menjadi salah satu penyebab keluarga untuk berhutang, karena ini mudah digunakan tapi sulit untuk membayarnya. Kalau kita tidak dapat melunasi, lebih baik jangan digunakan. Dan mulaikanlah langkah-langkah ekonomis, yaitu kita bisa berhemat, sehingga kita bisa mengatur keuangan kita, menabung tidak lebih besar pasak daripada tiang. Demikian ringkasan-ringkasan yang kami boleh sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Pendeta Dwi untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta
Muda Jeremy Utajulu yang sudah menyampaikan ringkasan mengenai pelajaran kita yang kelima, menangani hutang. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah terhubung melalui media Facebook maupun Zoom sekarang ini, jadi kita akan mulai diskusi. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan maupun tanggapan ya, berdasarkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari, dan biarlah ini menjadi sebuah diskusi yang baik. Jadi pertanyaan boleh disampaikan dengan kalimat tanya, kemudian mungkin lebih ringkas, 2 atau 3 kalimat, itu juga cukup baik. Baik, kita akan langsung masuk di sini. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Bapak Letus ya. Di sini pertanyaan demikian. Misalnya ada kasus orang yang sudah lama tidak memberikan atau mengembalikan persepuluhan, apakah ada dikenal dengan hutang perpuluhan? Ya, apakah itu harus dikembalikan dahulu? Ya, baru mengembalikan perpuluhan yang sekarang. Nah, jadi pertanyaannya ini Bapak Pendeta Jeremy, nanti juga minta tolong Pendeta Abigail ya, boleh membantu. Jadi kalau kita misalnya tidak mengembalikan perpuluhan, apalagi ini kadang-kadang udah lama begitu, apakah ini dianggap sebagai hutang? Begitu. Apakah ini kita harus membayar dulu yang lama-lama itu, baru kasih perpuluhan yang sekarang? Begitu. Nah, ini jadi hutangnya kepada Tuhan ini. Jadi pertanyaannya gitu. Baik, silakan Pendeta Muda Jeremy. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang kalau dalam hal ini agak sulit juga ya, tapi di kitab Imamat ada juga beberapa referensi di mana ada persembahan-persembahan kudus ataupun perpuluhan bila mana yang waktu itu dikatakan mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Nah, mungkin ada juga hamba Tuhan yang pernah mendengarkan hal ini ataupun mendapatkan ayat ini, nanti boleh menambahkan juga. Namun tentu ini bukan seperti dihitung-hitung dari tahun berapa dia tidak bayar perpuluhan gitu ya. Kemudian dihitung-hitung nanti semuanya ditambah 1/5 gitu ya. Artinya ya berdasarkan apa yang kita sudah rencanakan. Contohnya mungkin saya sudah rencanakan bulan ini memberikan perpuluhan, namun karena situasi tertahan, bahkan tergunakan, saya terpakai gitu ya. Terpakai sekiranya dalam hal itu bisa pada saat saya mau mengembalikan persepuluhan, maka menambah 1/5 dari 1/10 yang tadi saya sudah rencanakan. Jadi dalam hal ini konteksnya bila mana persepuluhan itu terpakai, bukan sudah dari lama atau dari tahun-tahun sebelumnya dia tidak mengembalikan persepuluhan. Ini tuh sebatas yang kami tahu, Pak Pendeta, silakan boleh ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy yang sudah tadi menyampaikan bahwa ya sesuai dengan rencana kita saja. Begitu ya, Pendeta. Mungkin kita lihat lagi, kita dengar ya pendapat yang lain dari Pendeta Abi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Suara saya jelas ya? Ya, sangat jelas. Ya. Oke. Ketika kita membahas tentang hutang, sebenarnya yang menjadi penting adalah ketika kita memahami hutang itu dengan benar. Apa sih yang dimaksud hutang? Ketika kita sebut istilah hutang, sebenarnya orang yang berhutang itu adalah orang yang melakukannya dengan sadar. Ya, maksud saya di sini adalah dia melakukan dengan sadar bahwa dia berhutang. Nah, kalau misalnya pertanyaan Pak Letus ini berbicara mengenai seseorang yang tidak mengembalikan perpuluhan dalam waktu lama, dengan dalam arti di sini dengan satu kesadaran bahwa memang dia tidak mau mengembalikan perpuluhan, ya berarti memang dia punya masalah terhadap hal itu gitu. Nah, kecuali dia dengan sadar
menggunakan perpuluhan itu untuk sesuatu yang urgensi atau sesuatu yang darurat. Nah, jadi kita menggunakan perpuluhan itu pun jangan kita semena-mena, artinya saya lagi mau beli sesuatu ya, mau beli sepatu atau saya mau beli tas, sehingga saya pakailah dulu perpuluhan, nanti saya ganti dengan ditambahkan 1/5 yang tadi disampaikan oleh Pendeta Jeremy. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kita menggunakan atau menggunakan perpuluhan yang nantinya akan diganti itu ya memang karena kita dengan sadar melakukan itu dan karena hal-hal yang darurat, contohnya ya karena sakit penyakit yang tidak bisa kita hindari dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang sudah lama tidak mengembalikan perpuluhan karena memang dia tidak mau mengembalikan perpuluhan, lalu apakah kita harus anggap itu sebagai suatu utang? Menurut saya sih tidak. Kenapa? Karena memang dia dengan sadar tidak mau mengembalikan perpuluhan. Artinya ini masalah dalam diri pribadinya dia dulu gitu. Berarti yang harus dibenahi adalah masalah dirinya, konsep di dalam dirinya dulu gitu ya. Nah, jadi jangan dituntut ada seseorang yang sudah lama nggak memberikan perlu kita tuntut dia, kalau memang dia nggak mau mengembalikan ya itu hak dia dengan Tuhan dan masalah dia dengan Tuhan gitu ya. Nah, dalam hal ini kenapa kita sebut hutang? Ya anggaplah saya berhutang dengan Pendeta Edwin ya karena saya dengan sadar mau berhutang dan bersedia untuk mengembalikannya. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau memang saya menggunakan perpuluhan itu bukan dengan kesadaran saya, atau memang saya tidak mau mengembalikan perpuluhan, menurut saya sih itu urusan dia dengan Tuhan lah. Kita tidak perlu urus istilahnya hutang dia berapa dengan Tuhan. Nah, itu urusan dia lah dengan Tuhan. Nah, mungkin itulah tanggapan saya sedikit, Pendeta. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya sangat sulit untuk mempraktekannya, menerapkan ini tentang hutang kepada Tuhan ini. Tetapi itu dikembalikan kepada iman kita masing-masing lah. Mungkin itu kesimpulannya. Jadi kita atur dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan keputusan kita mengenai hal itu. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh menghakimi seseorang yang mungkin dia sempat ya tidak setia dengan memberikan persepuluhan kemudian kita tuntut. Nah, yang penting kita tidak lakukan hal itu begitu. Tapi kalau menaik diri kita sendiri ya kembalikan kita kepada iman kita masing-masing. Kalau kita pikir itulah hutang perlu dibayar, maka kita harus bayar. Baik, itu saja. Mungkin ada lagi ini sebuah pertanyaan ya mengenai dampak hutang ya terhadap kerohanian. Apakah sering berhutang, kebiasaan berhutang ini ya memiliki dampak yang buruk terhadap kerohanian begitu. Nah, kira-kira seperti apa dampaknya? Kemudian ya dengan cara sederhana yang diminta oleh penanya ini, kira-kira contohnya dampak itu seperti apa? Mungkin begitu, disertai dengan contoh. Nah, silakan Pendeta Jeremy. Setelah itu mohon Pendeta Edwin Pasaribu boleh menyampaikan pendapatnya. Baik. Dalam hal ini dampak banyak hutang ya, banyak hutang dalam hal ini banyak hutang berarti bisa saja Bapak Ibu ataupun sahabat-sahabat semua sebenarnya tidak harus berhutang, tapi kita menganggap itu satu hal yang tidak lagi beban ataupun satu hal yang harus dihindari. Jadi kita menganggap hal itu seperti hal yang biasa. Salah satunya dalam hal ini dampak pada hal kerohanian kita lupa mana yang harus diutamakan, first thing first gitu ya. Tapi sebaliknya kita mengutamakan apa yang kita mau, memanjakan selera kita dengan berhutang gitu. Itu yang pertama, sehingga pemandangan kita dalam hal kerohanian jadi tumpul. Jadi tumpul karena yang seharusnya kita bisa kerjakan sendiri, usahakan sendiri, atau paling tidak hidup cukup dulu, tapi kita memanjakan selera kita. Ya, sama seperti dalam kitab 1 Timotius kalau saya tidak salah ingat, bahwa
hidup beribadah itu sangat indah, sangat nikmat kalau kita menjalaninya dengan kecukupan gitu ya. Mencukupi diri kita dengan apa yang kita punya. Kemudian dalam hal itu kita jadi pandangan kita mana yang prioritas, mana yang tidak, itu jadi kabur sehingga dalam pilihan-pilihan yang lain pun itu bisa terdampak. Yang kedua, bila mana berhutang itu melibatkan dengan sesama teman-teman rohani kita ataupun satu anggota gereja, bisa jadi ada rasa enggan, ada rasa sungkan yang muncul ketika kegiatan-kegiatan dilakukan bersama-sama. Atau ada rasa inferior, ada rasa kecil, karena saya memiliki hutang. Secara psikologi itu mungkin berpengaruh kepada orang-orang lain. Apalagi pada saat yang sama, kita ataupun orang itu yang berhutang memiliki tugas tanggung jawab di gereja, sehingga menjadi pertanyaan ataupun menjadi beban, aduh, apakah pembicaraan saya bisa dipegang, apakah perkataan saya dipercaya sama orang lain, apakah saya masih percaya dalam hal melakukan tugas-tugas saya, gitu. Karena otomatis nanti orang akan bertanya, kapan dikembalikan hutangnya ini, kapan dilunasi, kok makin lama makin banyak hutangnya, bukannya makin berkurang, dan yang lain-lain. Jadi hal-hal itu mungkin yang sepemikiran saya yang bisa menjadi dampak hal kerohanian buat kita, dan juga bukan hanya hal kerohanian, tentu dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan di gereja. Sangat baik ataupun masih cukup baik kalau hal itu hanya melibatkan ke pribadi. Tentu bisa saja ini terjadi pada orang tua, tapi sangat dihindari hal ini bisa mencampur aduk dalam kehidupan anak-anak dari orang tua itu atau dari keluarga itu, hingga jadi terganggu pertumbuhan anak-anak, kehidupan mereka bersama-sama di dalam gereja dengan sahabat-sahabat. Mungkin yang kami boleh sampaikan, silakan ditambahkan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Jeremy. Ya, silakan Pendeta Edwin Pasaribu boleh menyampaikan tambahan. Baik, terima kasih Sam. Selamat bertemu kembali dalam acara konsep ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada dampak ketika kita banyak utang pada kerohanian kita? Ya pastinya ada dampak. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pendeta Jeremy Huta-Julu. Tetapi saya mau nambahkan sedikit lagi bahwa ketika kita memiliki banyak hutang, dampaknya adalah yang pertama bahwa kita tidak lagi bisa untuk menyisihkan kemungkinan besar ya bentuk kasih kita, baik lewat persembahan, baik lewat membantu menolong orang. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menolong orang kalau kita berpikir hutang kita banyak. Kita masih berpikir untuk bagaimana caranya untuk melunasi hutang-hutang ini. Dan yang kedua adalah tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Jeremy, bahwa biasanya kalau seseorang yang berhutang itu memohonnya itu cepat, tetapi mengembalikannya agak susah. Dan itu dapat menimbulkan masalah di dalam, baik di dalam yang si penghutang dan juga yang memiutangi. Kenapa? Karena itu akan membuat gate ataupun jarak di antara mereka. Dan bahkan bisa juga menjadi konflik di antara mereka gara-gara hutang. Dan tidak banyak kita lihat kalau orang yang berhutang dan juga orang yang memiutangi orang, pada akhirnya ketika seseorang itu tidak bisa membayar hutangnya, itu akan berdampak kepada pertengkaran ataupun kepada hal-hal yang tidak lagi baik hubungannya mereka. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang satu pekan ini memberikan kepada kita amaran bagaimana untuk hidup mencukupkan diri kita untuk menjauhkan hutang dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang hidup kita
dengan hal-hal yang ya cukuplah. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau ada makanan dan juga pakaian, cukuplah. Marilah kita cukupkan hidup kita dengan hal-hal yang sederhana. Karena kenapa kita berhutang? Karena mungkin kita memiliki gaya hidup yang jauh lebih besar daripada pemasukan yang kita dapatkan. Sehingga kita dipaksa untuk apa? Untuk berhutang. Dan hal itu membuat kita juga mungkin membuat kita akan terpengaruh ke dalam kerohanian kita. Contoh, karena hutang mungkin sudah terlilit hutang hari ini, harus jatuh tempo hari ini, ya karena sudah disisihkan perpuluhan pun diambil untuk bayar hutang. Akhirnya kita tidak bayar hutang lagi, kita tidak bayar perpuluhan lagi gara-gara hutang. Jadi banyak hal yang akan terjadi ketika kita banyak hutang. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jangan kita berhutang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, mungkin saya sekaligus menambahkan lah ya, ini dampak mengenai hutang ini. Karena ada banyak sekali orang yang memang nggak bisa melihat ini dampak buruk tentang hutang-hutang ini, ya Pak Anton ya. Jadi main hutang aja begitu, pengen handphone baru, hutang, ya kredit, pengen motor baru, motor ini bosen nih, kredit lagi, begitu. Kemudian pengen segala sesuatu, kredit lagi, berhutang, begitu. Pengen jalan-jalan ke Bali, oke, pakai kartu kredit, lain sebagainya. Pinjaman online Pak Pendeta, pinjaman online. Apalagi pinjaman online sekarang ditawarkan itu setiap saat ya kan, diiklankan di mana-mana. Di YouTube, bahkan mungkin di Google AdSense dan sebagainya, Google Ad, macam-macam lah, di televisi diiklankan semua hutang. Ketika kita pergi ke bank dan sebagainya, itu langsung ada iklan-iklan semuanya. Bahkan mungkin kita sering dikunjungi di telepon, menawarkan kartu kredit dan sebagainya. Nah, utang ini menggiurkan ya, karena kita langsung dikasih duluan begitu. Dan seringkali kita tidak memikirkan dampak buruknya di belakang. Ya, kalau kita membeli dengan kredit, otomatis kita akan membeli dengan jumlah lebih besar. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sampai berhutang untuk sesuatu hal yang konsumtif? Begitu. Yang sifatnya bukan karena misalnya gini, kita nggak ada makanan hari ini, terus kita berhutang makanan. Bukan seperti itu ya. Jarang. Yang biasanya saya pengen mobil baru dan saya berhutang. Begitu, saya pengen motor baru dan saya berhutang, padahal motor sudah ada, begitu. Padahal mobil sudah ada, masih enak dipakai, tapi saya berhutang. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Ya, kalau kita sabar kan pasti menabung kita ya. Nah, ya, pasti kita nabung. Ya, kita setabung begini. Itu artinya apa? Bahwa kita di sini nggak melatih kesabaran. Itu yang pertama. Pasti dampak rohani dan ke karakter kita berbeda, begitu. Berbeda kalau kita melatih, saya tabung, saya komitmen, dan saya sabar, maka mungkin 2 tahun 3 tahun lagi saya bisa upgrade mobil atau motor saya, begitu. Nah, di sini butuh komitmen. Kemudian yang dampaknya paling buruk adalah kalau kita berhutang dan tidak membayar. Nah, ini ya di dalam Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar pengasih dan pemurah. Jadi orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali. Begitu. Jadi kalau kita punya hutang banyak, kemudian sampai kita tidak bisa bayar, ya toh, karena kesalahan kita, karena hutang kita terlalu banyak, maka dampaknya kita dicap sebagai orang fasik. Begitu. Dan oleh sebab itu ada banyak cara di sini yang perlu disampaikan, nanti boleh ditambahkan juga pendeta-pendeta, para hamba Tuhan ya, mengenai kira-kira apa yang saya perlu nasihat ini kepada gereja-gereja ya toh, supaya dia bisa membantu jemaatnya ya untuk menghilangkan kebiasaan hutang ini, ya, meminimalisir lah gitu. Kalaupun hutang itu bukan hutang konsumtif ya,
Misalnya hutang, misalnya saya bikin toko, bikin warung, atau bikin restoran begitu, kemudian ada vendor naruh barang di situ, ya suplai makanan, kemudian bayarnya 1 bulan sekali, bukan hutang yang seperti itu ya. Ya, atau kita jual dulu kemudian barangnya, setelah itu setoran, bukan hutang seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah hutang konsumtif gitu. Kira-kira apa nasihat dari para hamba Tuhan di sini kepada jemaat-jemaat, kepada gereja-gereja untuk membuat misalnya program ataupun sesuatu hal lah ya, supaya di jemaat itu kebiasaan berutang itu berkurang begitu. Ya, mungkin dari Pendeta Jeremy, habis itu ke Pendeta Edwin, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dalam hal pertanyaan itu tadi sudah diberikan jelas batasan arahannya. Jadi memang salah satu, kalau kita menempatkan diri ya kadang ada juga mau berhutang sebenarnya karena latah Pak Pendeta ya. Latah gitu. Ada lagi lihat bagus. Jadi lagi lihat momennya, wah ada diskonnya dan yang lain-lain. Sehingga dalam ranah privasi personal seperti itu, memang gereja pasti terbatas karena masing-masing kita memiliki areanya kita masing-masing dan space kehidupan kita masing-masing dan juga waktu kita masing-masing. Namun dalam hal ini gereja bisa memberikan satu wadah, misalnya proyek-proyek khusus dari gereja yang dikumandangkan, diumumkan, sehingga itu menarik, mendorong anggota-anggota gereja untuk memberikan persembahan secara sistematis, memberikan persembahan ucapan syukur yang buat proyek khusus ini, gitu ya. Tentu yang untuk mendorong penginjilan, apakah membuka wilayah baru, mendukung cabang-cabang gereja yang sedang diusahakan, sehingga setiap berkat yang Tuhan berikan tidak hilang ataupun habis dengan kurang bermanfaat. Tapi setiap hal itu, dorongan itu atau program-program gereja yang siap didukung itu diumumkan, disampaikan kepada anggota-anggota gereja, sehingga itu bisa membuat mereka bisa menahan ataupun mengalokasikan lagi pengeluaran mereka, anggota-anggota lebih bijaksana lagi. Yang tentunya tidak untuk menghambur-hamburkan, walaupun memang dalam hal ini itu hak mereka, hak setiap orang untuk menggunakannya. Namun kita mendorong supaya digunakan dengan bijaksana mungkin dan untuk mendorong dan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita berada. Ya, baik. Terima kasih. Pak Pendeta Jeremy, mungkin Pendeta Edwin Pasaribu boleh memberikan nasihat ya pada gereja ataupun jemaat supaya bebas dari hutang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara supaya kita bebas dari hutang tadi? Ya, Alkitab sih sudah sampaikan kepada kita tadi, cukupkanlah apa yang kita miliki. Itu sebenarnya yang pertama. Tapi yang pasti adalah bahwa di Alkitab pun ada juga orang yang berhutang. Banyak juga orang yang berhutang. Dan juga berhutang itu tidak juga dosa sebenarnya. Yang menjadi dosa adalah ketika kita sulit untuk mengembalikannya. Itu yang jadi dosa. Dan sampai kita mungkin bertengkar gara-gara hutang. Jadi dosa jadinya. Nggak jadi kita masuk surga gara-gara itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak berhutang? Ya, hiduplah sederhana, hitunglah biaya pengeluaran kita, hitunglah pemasukan kita berapa, dan ketika kita sudah hitung, ya kita akan berpikir, bisa enggak saya berhutang untuk artinya untuk usaha atau ini masih bisa enggak masuk? Ya, artinya ada perhitungan-perhitungan yang kita bisa buat agar kita tidak kolaps atau kita tidak lagi meminjam ke tempat yang lain untuk membayar hutang. Kadang-kadang itu yang terjadi. Kita sudah berhutang, untuk melunasi hutang ini kita pinjam lagi ke yang lain. Nah, double dia. Artinya gali lubang tutup lubang. Dan nggak jadi selesai hutangnya. Kenapa? Karena begitu caranya. Nah, oleh sebab itu
ya perlu hitung-hitungan. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis itu, gunakanlah prinsip Alkitab. Untuk apa? Ketika kita berhutang. Kalau kita berhutang, ya gunakan hutang itu seminim mungkin. Dan kalau kita berhutang, kalau boleh, secepatnya kita lunasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lama-lamakan, ya itu yang membuat kita apa? Menjadi jauh ataupun menjadi ya berdosa gara-gara hutang itu. Oleh sebab itu, kepada kita jemaat dan juga kepada kita, ya marilah kita latihan untuk menggunakan ya list-list, atau kita hitung baik-baik. Ya, kalau persembahan kita kasih persembahan, kita kasih biaya hidupnya sekian, nah tabungannya berapa ini. Nah, oleh sebab itu jadi nantinya kita bisa bebas dari hutang. Terima kasih. Ya, mungkin saya ada pertanyaan lagi di sini. Seringkali orang itu berhutang karena dia punya pendapat gini, ini kalau nggak utang saya nggak punya ini, nggak akan mampu kebeli. Kalau nggak kredit nggak mampu kebeli, kayak gitu. Nah, kira-kira pendapat seperti itu gimana, Pendeta? Silakan, Pendeta Jeremy dan Pendeta Edwin, mungkin kita diskusi. Ya. Ya memang itu mungkin ya ketika mau membeli satu barang yang mahal ya, tentu kita membeli juga bukan asal untuk memuaskan keinginan kita. Biasanya orang-orang yang berpikiran seperti itu, Pak Pendeta, memikirkan hal-hal yang positif, manfaat-manfaatnya ke depannya. Baik, mungkin hal-hal itu berkaitan dengan kendaraan mungkin, atau mungkin sebidang tanah ataupun hal-hal lain yang untuk berinvestasi atau barang-barang yang lain yang memang pada ujungnya akan membawa kebaikan buat mereka gitu. Buat mereka yang orang bilang ya harus modal nekat lah gitu. Biasanya bila terjadi mungkin ya pada orang-orang yang baru mau memulai apakah memulai bisnis, memulai beranjak baru selesai pendidikan mau mulai kerja gitu ya. Dalam hal ini prinsipnya sama seperti tadi. Sekiranya kesepakatan itu masih masuk di akal, tidak dalam jangka waktu mana kita masih bisa melunaskannya, kemudian apakah berkaitan dengan bunganya terlalu besar atau tidak mampu. Kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan, mungkin tunggu 1-2 tahun lagi gitu. Yang pastinya sehingga kita masih tetap bisa hidup dengan sederhana, tidak juga yang sampai susah-susah sekali, tapi bukan untuk memuaskan gengsi ya. Tadi Pak Pendeta Edwin ada tulis di kolom chat berkaitan dengan gengsi. Bukan untuk memuaskan sekedar gengsi saja, mungkin karena yang lain sudah punya saya belum. Mungkin itu sedikit yang saya tambahkan. Ya, mungkin Pendeta Edwin boleh menambahkan juga. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang istilah itu menjadi satu alat ini untuk kita berhutang. Karena kalau kita tidak berhutang nggak punya barang kan gitu. Memang betul juga kadang-kadang, tapi kalau betul hitungannya, nah kembali lagi ke hitungan tadi, kita harus ya hitung betul-betul sebelum kita berhutang. Karena apapun ceritanya, ya kita harus kembalikan uang yang kita sudah hutangi atau barang yang kita sudah hutangi. Nah, kalau itu tidak bisa kita kembalikan dengan hitungan kita, ya itu menjadi dosa atau itu menjadi artinya masalah bagi kita. Bukan hanya dosa tapi masalah bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak pas hitung-hitungannya. Jadi kalau ya pendapat saya memang berhutang itu tidak salah, tapi paslah hitung-hitungan kita hitung dengan baik dan tidak mengganggu dengan persepuluhan kita, persembahan kita, tidak mengganggu dengan itu. Ya, kalau masih bisa disisakan untuk berhutang, untuk mencicil sesuatu, barang yang kita bisa gunakan untuk bermanfaat dengan baik, tidak untuk gengsi kita, karena banyak kita berhutang gara-gara gengsi. Saya hutanglah karena handphone saya tidak cocok lagi. Hutang kita iPhone 13, padahal nggak cocok sama kita sebenarnya. Kita pendeta, tapi handphone kita iPhone 13, itu pun berhutang. Kan nggak pas lagi untuk kita
bergaya seperti itu. Baik, itu. Iya, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi memang hutang ini kalau mungkin ya ada fasilitas yang mungkin kita bisa manfaatkan dengan baik. Kalau kita misalnya hutangnya adalah untuk misalnya kita mau kerja jadi misalnya di Grab atau Gojek begitu ya, nggak ada motor. Kemudian kita kredit motor begitu. Ya, saya pikir itu bukan sesuatu yang problem yang besar ya. Asalkan kita punya komitmen betul-betul kerja, kemudian nanti dibayar hutangnya gitu. Nah, berbeda dengan tadi yang sekedar pengen upgrade handphone, pengen ganti motor karena nggak cocok lagi, ya padahal masih ada yang bisa dipakai dan masih bagus begitu. Nah, faktor gengsi kemudian ada lain sebagainya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa harus dihitung dengan benar begitu. Jangan sampai gaji kita misalnya 5 juta tapi cicilan kita adalah 4 juta. Misalnya gitu ya. Akhirnya kita buat makan yang 1 juta itu dan itu masih kurang dan tidak lagi untuk persembahan dan persepuluhan. Akhirnya uang Tuhan yang kita pakai. Ya, ketika kita berhutang harus betul-betul dihitung dan harus tahu nanti bayarnya pakai apa, begitu ya. Harus tahu bayarnya pakai apa karena kalau kita tidak membayar hutang kita, maka kita sama saja dengan orang fasik. Dan kalau bisa hutang itu dihindari. Kenapa? Kalau kita masih bisa sabar menabung, menunggu, maka mungkin keuntungannya lebih besar. Ya, sebagai contoh kalau kita beli motor dengan kredit harga 20 juta, mungkin bisa jadi 30 juta itu nanti ketika kredit 3 tahun begitu. Tapi ketika kita menabung, maka kita bisa untung lebih besar lagi. Ketika kita kredit, maka kita membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Itu jatuhnya. Dan mungkin itu perlu kita pelajari sebagai umat Tuhan, ya, bahwa kita bukan anti hutang, tetapi adalah kita harus bijak di dalam memanfaatkan tentang kesempatan hutang yang mungkin ditawarkan oleh dunia pada saat ini, dan motif kita harus jelas bahwa bukan untuk memperkaya diri, pengen cepat kaya dan sebagainya. Nah, mungkin closing statement dari Pendeta Jeremy Huta-Julu, silakan Pendeta. Terima kasih. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengelola bagi sang guru ini, khususnya pelajaran yang kelima, menangani hutang, tetap dengan sebuah prinsip yang sama bahwa yang terutama adalah Tuhan. Bahwa dalam mengatur mengelola keuangan kita, segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, bukan hanya tentang uang, itu menempatkan Tuhan yang terutama. Maka Tuhan yang menjadi utama, dan juga yang akan membuat kita memberikan hikmat pada kita untuk mengelolanya dengan baik dan khususnya menangani semua hutang-hutang. Tentu sama seperti ayat hafalannya, orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Tuhan ingin kita semua jadi orang yang bebas, merdeka, tidak ada rasa beban, tidak ada rasa tidak enak mungkin ketika masalah berhutang dengan orang lain, apalagi dengan sahabat-sahabat seiman kita. Namun kita sama-sama diajak untuk kalau kita mau butuh untuk berhutang, lakukan dengan bijaksana. Sekiranya ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang memberikan pinjaman, biarlah kita memperlakukan dengan kasih, gitu ya, dengan kasih. Dan dalam hal ini, marilah kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan cara menangani hutang-hutang yang sedang ada dan sebisa mungkin debt free, ya, bebas dari hutang. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat-berkat juga tentunya bagi kita, jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Berkat. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta-Julu, terima kasih Pendeta Edwin, dan juga para hamba Tuhan yang lain yang tergabung dan juga para umat Tuhan yang tergabung melalui media Facebook pada malam hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara kita diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan akhiri acara ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan di jam yang sama, yaitu minggu depan, ya, dengan pelajaran yang ke-6, yaitu menyimpan harta di surga. Baik, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini, ya, memohon Pendeta Muda Marositorus untuk menyampaikan doa tutup. Silakan Pendeta. Baik, mari kita akhiri diskusi kita dengan berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala perlindungan,
Firman Tuhan, kami telah mengakhiri akan diskusi sekolah sahabat, sebuah pelajaran penting menolong kami Tuhan untuk keluar dari dampak hutang yang dapat menuntun kami Tuhan ke dalam dosa. Bimbing kami dengan hikmat kuasa dari surga untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan dalam pundi-pundi di dalam rumah tangga kami Tuhan. Saat yang sama, jauhkan kami Tuhan dari godaan untuk meminjam ataupun untuk sekedar gengsi yang menuntut pola hidup yang tidak baik, sehingga kami Tuhan tidak dapat lagi memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki. Berkati pendeta muda Jeremy Huta Julu yang sudah memaparkan materi, juga semua yang hadir di Zoom ini, serta para sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini Tuhan. Pertemuan kami kembali pada Senin depan dalam pelajaran yang lebih menarik, yang penting kami ketahui. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy, terima kasih Pendeta Edwin, Pendeta Marupa Pastorus, dan seluruh hamba Tuhan. Sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan berkati.